Shalom guys. Akhirnya gue bikin lagi video teaching daily bread ini setelah ke pending lumayan berapa hari karena serangan si jahat, si jahat yang bete karena gue nurut sama Tuhan. Kita langsung aja mulai pembelajaran kita. Kita lanjutin aja sampai di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan langsung baca aja sambil kita akan menyerahkan kepada Roh Kudus apa yang akan Dia ajarkan kepada kita hari ini, apa yang akan Dia bukakan di pikiran kita dan ubahkan di hati kita. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Mari kita mulai ayat 8 di bawah judul gembala-gembala. Atau aku suka ngeledekinnya sebagai gembele-gembele karena mereka itu setara seperti gembel zaman era itu. Karena itu kerjaan yang paling tidak menghasilkan atau pekerjaan yang paling buat orang-orang yang paling miskin istilahnya, gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, suddenly, mendadak, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan ini ketakutan adalah sebuah respon yang serupa sebenarnya seperti ini. Misalnya kita di Jakarta gitu ya, di Jakarta naik motor, terus tiba-tiba ada polisi lewat di sebelah kita atau ada di depan kita langsung takut karena kita pikir, aduh gue salah apa nih. Nah, seperti itu pun perasaan yang para gembala pikirkan karena mereka berpikir mereka miskin karena entah salah mereka atau salah orang tua mereka. Dan itu pikiran yang pada era itu pikiran yang standar bahwa miskin itu artinya dikutuk Tuhan. Pun seperti halnya waktu itu Zakaria, makanya dia ketakutan ketika ngeliat malaikat kan dia berpikir dia dan Elizabeth mandul karena ada kesalahan antara mereka atau kesalahan orang tua mereka. Nanti di pembelajaran berikutnya kita akan lihat Yesus addressing tentang topik ini, tentang apakah kalau kita terlahir cacat ganda atau terlahir di keluarga yang kurang mampu, apakah itu dikutuk Tuhan atau emang itu kepercayaan yang Tuhan berikan yang berat, tapi itu proses buat kita. Nah, kita akan belajar nanti itu lebih lanjut, tapi kita akan liatin dulu apa yang coba Tuhan ajarin lewat perikop ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya sebenar-benarnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini berita baik, gue bawa berita baik, gue bawa undangan yang paling keren yang pernah manusia terima. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi keren banget, ntar gue akan jelasin dikit. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini tandanya. Akan datang ke situ dan lihat seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ngebayangin perasaan mereka ketika dengar itu. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita baik tentang Tuhan mau jadi manusia. Dia kirimkan juru selamat, dia kirim anaknya yang tunggal untuk jadi manusia dan dia kabarin ke kita. Kita manusia yang berkenan kepadanya. What? Gue tahu selama ini gue miskin dan teman-teman gue juga miskin karena gue dikutuk Tuhan, karena Tuhan gak senang sama kita. Tapi ternyata enggak. Dia ngundang kita. Dia kabarin kita ketika dia mau lahir jadi manusia. Anak yang tunggal diutus ke dunia, dia kabarin kita. Dan dia bilang kita orang-orang yang berkenan kepadanya. Wow, penghiburan banget buat mereka. Dan gini buat teman-teman yang miskin dan berekonomi kurang, dan selama ini kau dengar khotbah-khotbah sampah di gereja yang menjelaskan sepertinya seolah kalau miskin itu dosa. Saran aku, teman-teman, saudara-saudara semua mesti mulai baca Alkitab sendiri dan lihat penghiburan yang besar bagi kita yang kayaknya secara duniawi menurut pandangan dunia itu dikutuk Tuhan atau nggak disayang sama Tuhan. Lebih sering baca Alkitab, mendapatkan penghiburan dari kebenaran firman Tuhan, jangan dari kata orang atau bahkan kata pendeta.
baca sendiri, dan ini membuka mataku juga tentang banyak hal ketika aku baca sendiri Alkitab. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan, ada satu penjelasan yang kurang. Ketika Natalan gitu ya, aku paling suka ngelihat via YouTube atau via internet atau via TV kabel, coba ngelihat gini, apa yang terjadi di White House, di kepresidenan Amerika. Biasanya ada choir dari anak-anak dari mana berkumpul, choir paduan suara terbaik untuk berkumpul di istana presiden untuk menyanyikan lagu Natal di depan presiden. Dan gini, lucunya choir sorga, paduan suara sorga dikirim bukan ke istananya Herodes, tapi dikirim ke para kaum yang paling pinggiran, paling termarginal, paling miskin, di padang belantara. Mereka lagi nunggu, lagi berserah sama nasib nih, apa kabar nih, gue nggak tahu nih laku apa enggak nanti ternak gue, mereka tumbuh jadi cacat atau enggak, karena kalau cacat harganya setengah. Mereka lagi pasrah dengan nasib mereka sebagai orang miskin. Tapi Tuhan memilih mengirimkan choir sorga untuk bernyanyi di hadapan mereka, dan mereka berpikir, wow, kita orang-orang paling beruntung yang pernah ada di muka bumi. Kita diundang datang dalam lahirannya Tuhan sendiri. Setelah malaikat-malaikat itu, 5 ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Langsung mereka mau cari tahu, benar gak nih? Itu dia, ketika dengar firman Tuhan, ketika dengar pernyataan dari Tuhan, kita harus langsung cek kebenarannya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Seperti yang dibilang, ini tandanya seorang bayi akan terbungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Artinya benar. Kalau ini ada, kalau lu lihat kayak gitu, itu artinya benar. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia itu kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi seluruh umat manusia bahkan. Dia bukan cuma anak kecil, tapi dia juru selamat. Dia Mesias yang dijanjikan. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang, kecuali Maria dan Yusuf tentu, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dia diyakinkan. Gini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika mendengarkan nubuatan dari Tuhan, kita akan mendapatkan namanya istilahnya apa ya, konfirmasi dari banyak orang. Dan itu yang terjadi di sini, konfirmasi dari kaum gembala bahwa Maria, benar kok, ini anak yang engkau kandung itu berasal dari Roh Kudus, dan dia adalah anaknya yang akan besar, dia akan jadi juru selamat dunia, dia akan menyelamatkan dunia dari dosa-dosa mereka, umat manusia dari dosa-dosa mereka. Dan ini Maria merenungkan dalam hatinya, dan ketika semua orang heran dan terbingung-bingung, Maria justru mendapatkan penguatan, konfirmasi, dan menguatkan imannya bahwa ini benar, bahwa dia nggak gila, bahwa Tuhan benar-benar bahkan menyatakan juga kepada yang lain bahwa anak yang kau kandung adalah juru selamat dunia. Dan itu penghiburan bagi Maria dan juga Yusuf. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Gini, hati kita yang memuji dan memuliakan Tuhan, pujian yang memuliakan Tuhan lahir dari orang-orang yang benar-benar mengalami sendiri bahwa segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, artinya mengalami sendiri, itu sesuai dengan yang dikatakan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang dialami, itu ada yang disebut jadi rema atau apalah itu istilahnya, aku juga kurang ngerti. Tapi firman Tuhan, kebenaran yang kita alamin sendiri, yang ketika banyak firman Tuhan yang terdengar absurd dan terdengar gak masuk akal, tapi ketika kita alamin sendiri, itu akan meyakinkan kita bahwa kebenaran harusnya sesuai dengan kenyataan. Kebenaran bukan teori. Paling Kristenan jelas bukan teori. Tuhan gak memformulasikan ini loh cinta. Enggak, Tuhan tunjukkan ini loh cinta. Dia mati di atas kayu salib, itu dia nunjukin, bukan cuma jelasin secara teori. Karena terlalu banyak manusia bikin teorinya sendiri. Kristenan bukan salah satu teori bikinan manusia.
Ini kenyataan. Bukan cuma kebenaran. Ini kenyataan. Waktu yang akan membuktikan bahwa kebenaran ini adalah kenyataan. Berbahagialah mereka yang percaya sebelum itu harus diterima sebagai kenyataan. Berbahagialah mereka yang menerimanya sebagai kebenaran pada saat ini. Karena waktu yang akan membuktikan apa yang kita dengar dan kita lihat, artinya kenyataan, akan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan itu yang membuat jiwa kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita nggak memuji dan memuliakan Tuhan karena ditodong sama neraka. Lu nyanyi nggak? Nyanyi nggak? Masuk neraka nih. Percaya nggak lu sama gue masuk neraka nih? Enggak. Kekristenan bukan kayak gitu. Karena Kristen bukan agama. Kita nggak didorong oleh rasa takut, tapi kita didorong oleh kasih. Kita didorong oleh kebenaran Tuhan yang kita percaya dan kita lihat kenyataannya berbanding lurus dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Oke, ayat berikutnya mungkin akan lewat dari satu perikop, tapi kita akan lihat judulnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ayat 21-24 masih di Lukas 2. Ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, sesuai. Oke, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Artinya, dan aku anak laki-laki sulung, aku ngerti apa artinya. Mama selalu bilang, kamu anak Nazar, kamu anak yang dijanjikan. Kalau kami memiliki anak pertama, anak ini akan jadi hamba Tuhan, dan aku salah satunya. Mama selalu bilang kayak gitu, kamu anak perjanjian Kristus. 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Gini, persembahan mereka menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria adalah dari keluarga miskin. Keluar di Imamat 12 kita bisa lihat di ayat 6. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan haruslah dibawa seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Tapi ayat 8 bilang gini, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Itu artinya persembahan mereka menunjukkan bahwa mereka dari keluarga yang tidak cukup secara ekonomi, keluarga yang berkekurangan, keluarga yang miskin, dan menjelaskan bahwa miskin bukan dosa. Maria dan Yusuf, orang-orang terberuntung yang pernah hidup di muka bumi, akan dipercayakan sebagai untuk membesarkan Tuhan, anaknya Tuhan sendiri. Apakah mereka dikutuk Tuhan? Ayo, come on, pendeta-pendeta tidak jujur, pendeta-pendeta matre, ayolah. Udah jelas di Alkitab, nggak mungkin mereka dikutuk Tuhan. Artinya apa? Nggak berbanding lurus antara kekayaan kita dengan diberkati Tuhan atau antara kemiskinan dan kekurangan kita itu dikutuk Tuhan. Yang dosa adalah bukan miskin, yang dosa itu malas. Maka ini perenungannya apa? Tuhan ajakin semua untuk ambil bagian dalam kisahnya dia, mulai dari yang paling miskin. Diangkat. Untuk apa? Untuk mewariskan kisahnya, untuk menceritakan kisahnya. Dimulai dari para kaum gembala dan Yusuf dan Maria. Itu perenungan kita. Apa kita udah benar memandang Tuhan? Atau hanya melihat dia marah ketika kita berkekurangan, atau melihat dia senang ketika kita diberkati, atau ayo jujur-jujuran aja. Tuhan mengajak kita untuk ambil bagian dalam kisahnya. Jangan pernah minder, apalagi sombong. Jadi tahu diri. Di posisi kita manusia biasa, tapi Tuhan mengajak kita ikut serta dalam kisahnya, dalam history. God bless you.